Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali kita melanjutkan belajar fisika tentang listrik statis. Ya, kali ini Miss akan membahas bagian dari listrik statis tentang hukum Coulomb. Ya, kita simak bersama ya. Nah, kita lihat hukum Coulomb ya. Interaksi biar kamu ada gambaran sebenarnya hukum Coulomb itu apa gitu ya. Kita lihat ini ada muatan ya. Ada muatan satu, muatan positif. Ya, ada atom bermuatan positif. Ya, di sini juga atom bermuatan positif ya. Masing-masing dia berinteraksi. Nah, ternyata kalau didekatkan kedua muatan ini mereka akan tolak-menolak. Ya, jika dua muatan positif yang didekatkan dia akan tolak-menolak. Ya, dia akan menggeser atau bergerak dengan gaya F. Yang satu gaya F gitu ya, berpisah sejauh R. Ya. Bisa ulang. Jadi kalau dua muatan positif didekatkan maka dia akan timbul gaya tolak. Ya, F ini gaya tolak. Ya, R ini adalah jarak antara dua muatan tersebut, gitu ya. Selanjutnya bagaimana kalau ada dua muatan yang beda jenis? Nah, didekatkan mereka akan otomatis akan timbul gaya tarik menarik. Ya, timbul gaya tarik menarik F. Ya, kemudian jaraknya sejauh R. Nah, jadi gaya Coulomb itu pengertiannya adalah besar gaya tarik atau tolak antara muatan sebanding dengan besar muatan masing-masing dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan. Gitu ya. Jadi artinya gaya ini dia berbanding dengan muatannya. Makin besar muatannya, ya, jaraknya dekat, maka gayanya yang timbul akan besar. Gitu ya. Nah, muatannya tetap ya, kalau jaraknya dia lebih besar ya, maka gayanya akan kecil. Maka di sini berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Jadi gaya ini berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Ya, dia berbanding lurus dengan muatannya. Ya. Jadi semakin dekat jaraknya, gaya tariknya semakin besar. Kalau jaraknya semakin besar, maka gaya yang timbul juga akan semakin kecil. Itu arti dari berbanding terbalik. Baik, kita lihat contoh soalnya ya. Contoh soalnya di sini kita lihat dua buah benda masing-masing bermuatan listrik 3 mikrocoulomb dan min 2 mikrocoulomb yang terpisah sejauh 10 cm. Bila ketetapan Coulombnya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter pangkat 2 per Coulomb pangkat 2, berapakah besar gaya tarik antara kedua muatan? Ya. Berarti sini ada muatan positif 3 ya, berdekatan dengan benda bermuatan negatif sebesar 2 mikrocoulomb, dipisahkan sejauh 10 cm ya. Berapa besar gaya tarik ya, karena satu positif satu negatif akan terjadi tarik menarik ya antara kedua muatan. Kita lihat ini rumusnya ya. Ini rumusnya F sama dengan kaki Q1 Q2 per R kuadrat ya. Jadi ubah dulu satuan-satuan besaran yang ada ke dalam satuan SI ya. Jadi dari mikrocoulomb menjadi coulomb ya, dari sentimeter menjadi meter. Oke, kita lihat diketahuinya. Ya. Q1 itu sama dengan 3 mikrocoulomb. Ya. 1 mikrocoulomb sama dengan 10 pangkat min 6 coulomb ya. Berarti kalau 3 mikrocoulomb 3 kali 10 pangkat min 6 coulomb ya. Q2-nya
minus 2 mikrokolom. Ya, ini sama dengan berarti dia muatannya negatif 2 min 6 kolom. Ya. Nah, kalau R-nya 10 cm. Berarti 10 cm itu berarti berapa meter? Ya, 10 meter itu kan dia dibagi 100 ya. Nah, dibagi 100, kita lihat begini. Coret berarti hasilnya 0,1 meter. Gitu. Nah, baru deh kita masukkan ke persamaan ini ya. Berarti F sama dengan K-nya 9 kali 10 pangkat 9. Q-nya 3 kali 10 pangkat min 6. Q2-nya 2. Negatifnya nggak dimasukin nggak apa-apa ya. Nanti dia hanya menunjukkan kalau hasilnya F-nya negatif, maka dia menunjukkan hasilnya tarik menarik gitu aja ya. Per R kuadratnya itu maaf. Sulang dibagi R kuadrat 0,1 pangkat 2. Itu. Ya, kalau 0,1 pangkat 2 diganti berapa sih? 0,1 itu sama dengan 10 pangkat min. Nah, kalau bingung jadi gini aja. Ya. 0,1 itu di sebelah sini ya. 0,1 itu kan sama dengan 1 per 10. Ya kan? Ini artinya 10 pangkat min 1. Ya. Kalau 10 pangkat min 1 dikuadratkan, ya ini Miss bahas yang bawah dulu ya. Ini min 1 kita kuadratkan, berarti sama dengan 10 pangkat min 2. Gitu ya. Nah, kita lanjut. Berarti sekarang cara menyelesaikan gimana, Miss? Banyak banget angkanya gitu ya. Nah, kita cara menyelesaikan kan gini. Kita kumpulkan dulu nih. Yang ini kita kumpulkan. Dan yang ini kita kumpulkan ya. Dan angka 1 di sini depan. Nah, ini karena nggak ada angka 2, 3 dan seterusnya ya. Jadi kita pakai gini aja. Jadi kita masukkan, kita kumpulkan di sini. 9 dikali 3 dikali 2 ya. Nah, ini karena di depannya 1 kan, kita bagi 1 boleh ya. Dikali ya, kali berapa nih, kita lihat pangkatnya sekarang ya. Sekarang pangkatnya ini 9 maaf bentar, ini 9 pangkatnya ya, ini min 6, ini min 6, dan ini min 2. Ini kita kumpulkan ya. Jadi gimana? Kali 10 pangkat 9 min 6 min 6 per min 2. Nah, sampai sini ngerti ya? Sampai sini ngerti nggak? Insya Allah ya. Jadi angka depannya dulu 932 ya, kamu kumpulkan di depan, kamu hitung, dibagi dengan angka paling depannya di sini, karena di sini hanya 1 ya, 1 kali 1 kali 10 min 2 berarti sebagai 1. Nah, kemudian baru pangkatnya diselesaikan, dikumpulkan 9 tambah min 6 tambah min 6 dibagi min 2 gitu. Baik, kita lanjut. Berarti F sama dengan 9 kali 3 kali 2 kali 3 kali 2 9 kali 6 54 ya. 54 kali 10 pangkat 9 dikurang 6 3 dikurang 6 min 3. Oke. Min 3 per min 2 ini sama dengan 54 kali 10 pangkat min 1 ya, min 3 tambah 2. Nah, berarti 54 dikali 10 pangkat min 1 sama dengan 5,4 Newton. Ini jawabannya. Ya. Silahkan dipelajari lagi, difahami baik-baik. Contoh soal yang kedua. 2 buah benda bermuatan listrik tidak sejenis tarik-menarik dengan gaya sebesar F.
Jika jarak kedua muatan didekatkan menjadi sepertiga kali semula, maka gaya tarik-menarik antara kedua muatan menjadi berapa F? Bisa dipahami nggak soalnya? Miss gambar ya. Miss coba gambar. Ini ada muatan Q1. Sering error. Ya, ini ada muatan Q1. Ya, ini ada muatan Q1. Ini ada muatan Q2. Ya, dia awalnya terpisah sejauh R. Ya, kemudian, nah, kalau dia jaraknya terpisah R, maka timbul gaya F, gitu. Ya, nah jika kedua muatan ini dekatkan menjadi sepertiga kali, ya, misalkan didekatkan menjadi ini, jadi segini, sepertiga kalinya, sekarang lebih dekat sepertiga kalinya R, gitu. Maka gaya tariknya sekarang jadi F-nya jadi berapa gaya tariknya, gitu. Anggap ini F1, ini anggap F2. Anggap yang ini R1, yang ini R2, gitu. Ya. Nah, kita menggunakan persamaan ini nih. Perbandingan gaya dengan jarak. Ya. Gaya dengan jarak tadi kan berbanding terbalik, ya. Jadi kalau dia dekat, dia akan gaya tarik-menariknya besar, gitu ya. Kalau kamu pernah main magnet ya, magnet tuh main magnet kelihatan sekali gitu ya. Kalau kamu dekatkan, kalau yang tolak menolak berasa ya, menolak itu keras. Tapi kalau kamu kasih jarak yang agak jauh, maka tidak terlalu berasa gaya tolaknya gitu ya. Kita lanjut ya, kita masukkan ke persamaan ini, atau ini persamaannya atau bentuk lainnya begini. F1 per F2 ya sama dengan R2 kuadrat per R1 kuadrat. Ini bentuk lainnya. Ya sama, fungsinya sama. Cuman kalau diputar-putar dibalik-balik jadi F2 sama dengan R1 per R2 kuadrat kali F1. Oke, kita langsung ke persamaannya nih. F2 sama dengan R1-nya R1, R2-nya sepertiga R1 dikuadratkan kali F. Ya, ini R-nya karena saat dia punya R boleh dicoret R-nya. Ya, S-nya berarti jadi 1 per sepertiga dikuadratkan, berarti 1 per 1/9. Ya, ini kalau bisa jadi 9, jadi 1 kali 9 per 1. Maka jadi jawabannya 9F. Gitu. Oke ya. Nah, ini latihan soalnya. Ada 2, silahkan kamu kerjakan. Usahakan kerjakan mandiri, jangan berusaha mengharap atau menunggu jawaban dari temannya. Ya, sangat berharap kamu bisa mengerjakannya sendiri. Demikian pembelajaran kita hari ini. Ya, semoga ilmunya bisa bermanfaat dan semoga apa yang Miss jelaskan hari ini bisa kalian pahami dengan baik. Ya, kalau jika ada yang masih bingung, masih mau ditanyakan, silahkan ya. Tanyakan ke Miss Rahmi langsung, chat aja langsung di WA ya. Demikian pembelajaran kita hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.